Baik, selamat pagi, selamat bergabung di mata kuliah saya hari ini. Kita hari ini akan masuk ke pertemuan pertama, ekonomi industri. Oke, ini pertemuan pertama. Seperti biasa, kalau pertemuan pertama mungkin tidak akan terlalu deepening, tidak akan terlalu dalam. Kita akan kenalan terlebih dahulu, apa itu ekonomi industri, bagaimana ekonomi industri, apa sih yang akan dibahas di ekonomi industri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan belajar tentang ruang lingkupnya industri terlebih dahulu. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, industri, ekonomi industri. Berarti kita ngomong soal industri ini. Ada yang tahu nggak kira-kira industri itu apaan sih? Santai aja hari ini, kita nggak akan yang berat-berat ngomongnya. Ayo, dari industri. Ada yang tahu kira-kira artinya industri apa ya? Pak, saya mau jawab, Pak. Boleh, silakan Ais. Industri itu bidang ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku kayak Hmm, bahan jadi gitu, Pak, yang siap dijual. Kayak pabrik. pabrik. Berarti kalau kalau saya tarik ke Surabaya gitu ya, pengelolaan pabrik gitu. Berarti seperti yang ada di mana? Di Rungkut itu ya, yang pabrik gede-gede gitu. Itu yang termasuk dengan industri. Iya, Pak. Oke, saya tampung dulu. Ada pendapat lain? Adakah pendapat lain? Saya Pak nyoba jawab. Boleh. Itu Pak, industri itu kayak kumpulan-kumpulan perusahaan gitu Pak. Apa yang Hmm. kayak mengeluarkan barang-barang yang barangnya itu kayak itu loh Pak, apa namanya, menimbulkan persaingan gitu loh Pak. Oke, oke, saya tampung dulu. Jadi industri itu pada dasarnya dia adalah, nah ini sebenarnya ada ini. Jadi industri itu sebenarnya adalah dia perubahan dari proses sih sebenarnya, proses perubahan dari pengelolaan barang yang dia dari barang mentah, raw material menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, barang yang siap dikonsumsi. Kata kuncinya ada di pengelolaan, ada di pengolahan, sorry, bukan pengelolaan, pengolahan, ada pengolahan. Jadi ada proses transformasi di sana. Nah, industri itu sebenarnya bisa diartikan lebih luas dari itu. Jadi gini, kalau kita ngomong industri gitu ya, mungkin perspektif yang pertama kali ada di otak kita, ada di pemikiran kita itu adalah bahwa, oh pabrik gede-gede, oh benar tadi yang dibilang tadi Zaratul Mufida ya, yang kumpulan tadi ya, itu benar. Jadi kumpulan itu. Tapi sebenarnya misalkan nih kita pergi ke desa misalkan, di sana lagi panen padi misalkan. Mereka merubah padi menjadi beras. Sebelum beras itu kan padi ya, sawah panen, waktunya panen, dipanen jadi padi, padi dipanen dia menjadi beras. Nah kemudian oleh petani di sana, beras itu dia nggak langsung dijual ke pasar menjadi beras itu aja enggak gitu kan. Mereka lebih lebih kreatif, mereka lebih membuat beras itu menjadi lebih sedikit bernilai lebih daripada hanya dijual sebagai beras. Mereka menjual beras itu menjadi tepung beras misalkan. Berarti kan ada proses berubah dari beras yang dia dipanen dari padi itu berubah menjadi tepung beras. Itu proses yang dinamakan industri. Nah, kalau di ekonomi ya sudah berarti kita akan ngobrol soal cabang ilmu karena dia memasukkan unsur ekonomi ya berarti kita akan ngomong permasalahannya, kita akan ngomong tentang aspek dan struktur pasar, tentang perilaku dan kinerja industri itu, serta semua kebijakan publik yang terkait dengan industri. Jadi
semuanya akan menjadi satu. Semuanya akan memblended jadi satu, menjadi satu cabang keilmuan baru yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, kita ngomong soal permasalahan, kita ngomong soal hubungan antara aspek dan struktur pasar. Kita bahas satu-satu deh frasanya. Permasalahan industri. Permasalahan industri itu apa sih yang kira-kira dihadapi oleh permasalahan industri? Apakah dia hanya persaingan seperti yang tadi sempat disinggung, ataukah hanya misal apa? Kalau kita ngomong industri itu kira-kira yang dibahas apa sih? Permasalahan yang dihadapi oleh industri. Nanti kita akan bahas masing-masing ini ya, masing-masing itu kan ada permasalahan, kemudian struktur. Saya udah tahu lah ya di mikro belajar banyak soal struktur pasar. Mikro udah lulus semua kan? Udah semuanya kan? Sudah, Pak. Nanti kita di ekonomi bisa didekati 2 hal. Ya, bisa dengan apa namanya? Ekonomi mikro. Itu kan nanti ekonomi mikro ya. Perilaku itu kan ekonomi mikro. Kemudian permasalahannya itu juga ekonomi mikro. Nah, kemudian kebijakan publik itu kita akan ngomong soal makro. Jadi ada core mata kuliah ini itu ada 2, baik ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Mata kuliah ini bisa didekati dengan ekonomi mikro, bisa juga didekati dengan ekonomi makro. Dan saya yakin semuanya udah kalau di semester ini kayaknya udah semuanya lulus mata kuliah ekonomi mikro sama makro. Oke, balik lagi ke yang tadi. Permasalahan. Kira-kira permasalahannya industri itu apa sih? General ya, nggak cuma yang di Indonesia, nggak cuma yang kita dapat ketahui, nggak cuma yang kita bisa ya yang bisa kita raba lah ya, tapi secara umum, industri secara umum apa sih? Pak, Mungkin Ayo siapa dulu? terserah Pak Kerin dulu aja. Oke, silakan, ayo. mungkin kekurangannya itu seperti kekurangan bahan baku, Pak. Kekurangan bahan baku, terus apa lagi? Terus itu Pak, ya wis tidak aja Pak yang mungkin itu Pak permasalahan kayak strategi pemasaran gitu loh Pak. Ya, Harga. apalagi? Itu kalau dirangkum jawaban kalian cuma 2 loh. ekspor impor, Pak. Boleh, apalagi? Masih dalam 2 hal yang yang bisa dirangkum dalam 2 hal permasalahan kalian. Mungkin kurangnya tenaga kerja SDM-nya kurang gitu Pak untuk mengelola bahan baku. Apalagi? Semua yang kalian sebutkan itu akan bermuara di 2 hal. Input sama output. Inputnya apa? Kekurangan bahan baku, sampai salah saya ngomongnya. Kekurangan bahan baku, input toh. Kemudian tenaga kerja tadi. Ini tadi bilang tenaga kerja, bahan baku itu juga input juga gitu kan. Ingat di fungsi produksinya Cobb Douglas bahwa produksi itu dia fungsi dari apa? Capital dan labor, input produksi. Ya udah, berarti itu inputnya. Labor kan berarti tenaga kerja kan, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada yang ngobrol soal masalahnya Pak, ekspor impornya Pak. Ya sudah, itu adalah berarti dia di outputnya. Kalau ekspor mungkin di outputnya ya, jadi dia menghasilkan barang kemudian diekspor. Kalau input biasanya ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan terbesar kalau impor itu adalah bahan baku, berarti dia masuk di inputnya. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi nanti di industrial. Struktur pasar.
Struktur pasar di mikro ada berapa coba? Ayo, sekalian saya pengen tahu. Ayo, struktur pasar di Mungkin mikro 3, Pak. apa aja? Itu yang penjual dan pembeli itu, Pak. Itu Adanya. pelaku. Oh, Itu pelaku. Pelakunya siapa? Pelakunya penjual. Pelakunya siapa? Oh, pelakunya pembeli. Itu nanti kalau itu di perilaku, itu kan ada perilaku kan? Struktur pasar, perilaku. Nah, kalau di perilaku, iya itu benar. Pembeli dan penjual. Kalau struktur pasar, ayo. Yang itu Pak, yang persaingan sempurna. Terus apa? Monopoli. Oke, struktur pasar itu basically ada 2. Ya, perfect competition atau persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Basically ada 2. Ada persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini nanti akan di-break lagi. Ya, jadi oligopoli dan monopolistik. Sebenarnya kalau di teori ekonomi ataupun di ekonomi mikro, kalian pasti akan belajar struktur pasar monopoli dan struktur pasar persaingan sempurna. Benar ya? Itu adalah 2 kutub yang berbeda, yang saling saling bertolak belakang. Kalau persaingan sempurna itu yang kayak gimana coba? Masih ingat nggak? Nggak iya, usah Pak. Yang terlalu gimana? itu di pasarnya itu penjual dan pembeli itu sangat banyak dan barangnya yang diperjual berikan itu persis, Pak. Baik penjual maupun pembeli dalam jumlah yang banyak, benar ya? Terus barang yang diperdagangkan atau barang yang diperjualbelikan di situ, barang yang sifatnya identik sama. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Baik penjual maupun pembeli, dia bebas untuk keluar atau masuk dari pasar tersebut. Saya merasa malas di sini. Saya nggak dapat untung atau saya nggak dapat laba yang memungkinkan untuk saya bisa berkembang. Saya malas. Kalau saya keluar aja gitu. Ya sudah. Baik penjual atau maupun pembeli dia bisa keluar masuk dengan mudah. Oke, itu yang poin dari yang pasar persaingan sempurna. Kalau satunya lagi, yang titik ekstrim satunya lagi, pasar monopoli. Ada nggak yang tahu kira-kira pasar monopoli itu apa? Itu penjualnya 1, Pak, terus pembelinya banyak. Satu, tuh. Apa lagi? Selain itu? Harganya itu, Pak, harganya itu ditentukan oleh satu pihak, Pak. Siapa yang nentuin? Itu kan penjualnya 1, Pak, contohnya kayak Pertamina. Oke. Jadi barang yang menguasai barang tersebut atau yang memproduksi barang tersebut adalah ya udah cuma 1. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menggunakan barang tersebut dan beli dari orang tersebut atau dari perusahaan tersebut ketika kita pengen menggunakan barang tersebut. 2 contoh ekstrim ini, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, itu hanya ada di teori. Ya, dia nggak ada sama sekali di dunia nyata ini. Tadi waktu menjelasin pasar monopoli, tadi Sahro tuh Mufida ya, mencontohkan Pertamina. Benar? Tadi saya sempat dengar Pak, gitu. Pertamina. As of theory itu nggak bisa dibilang sebagai sebagai monopoli. Ada yang tahu alasannya? Karena Pertamina itu jualan apa sih? Bahan bakar minyak. Bahan bakar. Apa untuk bahan bakar saya harus dapat di Pertamina? Saya ngisi bensin mobil saya, apakah harus saya di Pertamina? Enggak. Saya bisa pakai Shell, saya bisa pakai BP, ya toh?
saya masih bisa pakai yang lain. Nah, jadi beberapa mencontohkan misalkan PLN Pak, listriknya, loh untuk dapat listrik kan saya nggak harus pakai PLN. Saya kan bisa pakai genset. Saya kan bisa pakai pembangkit listrik mandiri yang tenaga matahari itu yang ditaruh di atap-atap rumah itu. Beberapa atap rumah kalau kalian misalkan di perumahan-perumahan besar, Citra Line atau di Pakuwon itu kalian akan melihat di atapnya itu sekarang udah mulai banyak yang menggunakan itu. Jadi monopoli itu adalah yaitu tadi. Ketika kita mau tidak mau, suka nggak suka kita harus pakai itu. Nggak ada barang substitusi lain, nggak ada barang pengganti lain, nggak ada baik barang ataupun jasa ya, baik barang ataupun jasa pengganti yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ya, itu. Oke. Di antara monopoli dan di antara pasar persaingan sempurna ada yang namanya oligopoli dan monopolistik. Ada yang masih ingat nggak? Oligopoli itu apa? Monopolistik itu apa? Monopolistik itu apa kayak monopoli ya? Kok namanya mirip-mirip? Yuk. Beda Pak, monopolistik itu kayaknya produsennya banyak. Berarti kayak persaingan sempurna dong, produsennya banyak. Itu tapi ini apa namanya produknya itu bervariasi gitu loh Pak. Kalau persaingan sempurna kan sama persis kayak beras, gandum, sayur-sayur gitu Pak. Kalau monopolistik itu kayak apa ya? Monopolistik itu contohnya misalnya sampo gitu Pak. Boleh sebutin merek di sini, nggak ada larangan. Mau sebutin produk merek boleh silakan, nggak apa-apa. Ya sampo terus ini barang-barang elektronik HP gitu Pak. Itu monopolistik ya. Iya. Terus kalau oligopoli? Aduh, ada yang tahu? Kalau oligopoli itu ini Pak apa namanya? Penjualnya itu pedagangnya itu nggak sebanding jumlahnya sama pembeli. Lebih? Penjualnya itu lebih Kalau sedikit. sebanding itu kan berarti ada kemungkinan toh lebih besar atau lebih kecil. Ya ini yang Lebih mana? sedikit Pak. Lebih sedikit. Ya. Oke. Kayak Ya. Oke, lanjut Ais. Tadi? kalau oligopoli itu mungkin contohnya tuh kayak itu loh Pak, Alfamart. Oh, toko minimarket gitu. Jadi yang hanya dikuasai sama kayak satu tempat tapi menjual banyak macamnya gitu Pak. Oke. Terus apa lagi? Oh iya, saya belum nanya. Ini kita kuliahnya mau gimana modelnya? Mau discuss kayak gini atau mau tutorial? Tutorial kelas ya, berarti kayak ngoceh gitu kan. Kalian mungkin mencatat atau apa namanya, lihat PPT yang saya berikan gitu atau gimana modelnya? Kayak gini nggak apa-apa Pak, ini juga kan. Iya Pak, nggak apa-apa. Dicampur juga tidak apa-apa Pak. Oke. Ini di awal nanti jangan khawatir, hitungannya banyak kok. Jangan khawatir, hitungannya banyak, hitungannya lebih ke mikro. Mikronya pintar-pintar kan semua. Mikro kemarin mikro 1 atau mikro 2 kali ya? Mikro 2 kayaknya udah ya, harusnya ya. Sudah Pak, 1, 2. 1, 2 udah ya. Oke, ya udah berarti nanti seharusnya tidak akan menjadi kendala karena nanti kita ngukur struktur pasar dan seterusnya itu kan nanti kan mau nggak mau kan kita harus ke mikro. Perilaku dan seterusnya itu kan mau nggak mau kita harus ke mikro. Ngitung bagaimana nanti kurvanya misalkan monopoli, kurvanya persaingan sempurna dan seterusnya itu kan nanti kan larinya nanti ujung-ujungnya ya ke mikro gitu kan. Baru nanti ketika kita ngomong kebijakan publik dan seterusnya kita akan berubah ke makro. Jadi di kuliah ini harus pintar-pintar switch
dari mikro ke makro, makro ke mikro gitu. Tapi nggak terlalu susah kok. Oke, balik lagi. Oligopoli dan monopolistik. Jadi monopolistik itu dia lebih cenderung ke persaingan sempurna. Sementara kalau oligopoli dia lebih cenderung ke monopoli. Nah, kalau oligopoli itu dia produsennya atau penjualnya dia beberapa, kalau di beberapa buku itu kan, di beberapa literatur mikro itu kan ngomongnya kan beberapa. Dia nggak exactly ngomong, oh harus kurang dari 10, oh harus sekian gitu. Nggak bisa dibilang seperti itu juga, karena tergantung juga industri apa yang akan kita capture, industri apa yang akan kita nilai gitu kan. Nah, sekarang kalau di oligopoli itu dia beberapa barangnya dia mostly identik ya, kebanyakan identik, dia hanya dibedakan dalam misalkan merek atau beberapa karakteristik tertentu. Contoh yang paling gampang, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah pasar atau industri mie instan. Mie instan itu kayaknya itu kan banyak mereknya kan. Tapi ketika itu dikerucutkan, itu sebenarnya produsennya berapa? Ayo, mie instan deket kan sama mahasiswa? Kayaknya kalau di Indonesia itu belum disebut mahasiswa kalau nggak makan mie instan deh. Bener nggak? Iya, Pak. Oke, mie instan. Satu sisi ada Wings, dia produksi mie sedap. Bener kan? Di sisi lain dia ada Indofood. Yang menarik, Indofood ini dia punya beberapa merek di bawahnya. Ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermie. Bergantung dari jenis pasar yang akan mereka sasar. Sebenarnya kan dua ini aja. Ketemu nggak merek mie lain selain dua ini di pasar? Ayo. Ada yang nemu nggak mie lain selain dua ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Limonilo, Pak. Kayak Sarimi, Supermi, seperti Lah ya, iya, super. Sarimi Supermie itu kan punyanya Indofood. Limonilo, Pak. Limonilo. Terus selain itu ada yang pernah denger mie Gaga nggak? Oh iya, itu juga, Pak. Gaga mie. Terus apa nih ya? Ya situlah pokoknya. Tapi sekarang saya mau nanya deh. Proporsinya Limonilo, proporsinya si mie Gaga itu, atau nggak tahu, Samyang itu produknya Indonesia atau produk import ya? Samyang mie yang itu. Nah, itu bandingkan proporsinya merek-merek yang tadi saya sebutin dengan merek punyanya Wix mie sedap sama Indomie lah. Saya ambil yang paling gede. Indomie lah, gimana? Sangat kecil kan? Nah, jadi itu salah satu contoh dari yang namanya mie, itu yang disebut contoh dari namanya industri yang dia mempunyai struktur pasar oligopoli. Produsennya hanya beberapa. Atau yang paling contoh paling ekstrim, industri sepeda motor. Sepeda motor di Indonesia mereknya apa aja? Yamaha, Honda. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Udah? Ada lagi? Nggak ada. Ya cuma 4 itu doang. Ada Pak KTM, ada Pak Minerva atau apa? Iya, itu buat penghobi ya. Kita ngomong yang dia levelnya adalah mass produk yang digunakan oleh massal. Ya udah 3 itu. Dari 3 itu yang menguasai jalanan di Indonesia apa? Ya kalau nggak Honda ya Yamaha. Udah selesai 2 itu. Yaitulah contoh dari struktur pasar yang sifatnya dia adalah oligopoli. Oke, gimana kalau monopolistik? Coba giliran kalian. Gini, jangan dipersempit hanya produk ya.
sekali lagi, jangan dipersempit jumlah produk. Kalian bisa memperluas baik produk, barang, ataupun jasa. Kalian bisa memperluas industri itu nggak hanya dia memproduksi atau dia hanya memproduksi barang, tapi dia juga memproduksi jasa. Silakan. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih mudah kalian tangkap. Jadi jasa pun dia juga termasuk industri. Silakan. Kalau monopolistik, ayo. Oh, kalau yang monopolistik itu yang kayak penjelasan saya di awal ya, Pak, yang kayak contohnya toko Indomaret. Ya, jadi Monopolistik, apakah dia memenuhi syarat-syaratnya monopolistik? Ayo. Syaratnya monopolistik apa? Kalau menurut saya itu kalau monopolistik itu kayak apa itu merek sepatu kayak Reebok gitu, Pak. Terus dia jual sepatu berbagai macam jenis tapi mereknya tetap satu gitu, ta, Pak. Jadi kalau monopolistik itu dia banyak, maksudnya gini, dia banyak apa ya namanya ya? Aninya banyak lah, yang jual atau yang produksi itu dia relatif banyak, dia lebih beragam dibandingkan dengan si oligopoli. Itu monopolistik. Nah, contoh yang paling sederhana monopolistik itu adalah sebenarnya saya tadi makanya tadi saya bilang bahwa jangan persempit bahwa industri itu hanya yang dia memproduksi barang gitu kan. Yang jasa pun dia termasuk industri. Contoh paling gampang adalah jasa keuangan, bank atau perbankan, jasa keuangan perbankan. Ayo coba sekarang sebutin nama bank di Indonesia. BNI, Mandiri, BCA, OCBC, Danamon, ada Akeh nggak? Banyak nggak? banyak. Ada 80 bank yang beroperasi di Indonesia secara resmi menurut data yang dikeluarkan oleh OJK. Itu contoh dari pasar monopolistik. Jadi sebenarnya makanya tadi saya ingin membuka kalian bahwa sama nanti ekonomi industri ini mindset pemikiran kalian, industri itu bukan hanya yang dia bersifat memproduksi barang, tetapi dia juga yang bersifat memproduksi jasa. Perbankan itu kan dia nggak produksi barang, dia produksinya kan jasa keuangan toh. Nah, apakah dia memenuhi unsur-unsur monopolistik? Kita coba lihat lagi. Jumlahnya di Indonesia gimana? Banyak gitu kan, lebih ada seperti yang tadi saya bilang ada 80. Produknya yang dijual gimana? Produk yang dia tawarkan ke masyarakat gimana? Secara umum perbankan itu ya cuma 2 produknya, produk funding sama produk lending. Produk funding itu yang berkaitan dengan dia menghimpun dana masyarakat, yang lending itu adalah produk-produk kreditnya dia. Either apapun itu namanya. Kalau BNI punya Taplus, BCA punya Tahapan, kemudian Bank Jatim punya Simpeda, BRI punya Britama, dan seterusnya itu kan cuma penamaan. But dia punya satu karakteristik yang sama, yaitulah jadi masyarakat juga bisa milih dengan nyaman, milih dengan bebas gitu ya. Saya nggak mau jadi nasabahnya BCA, malah saya ngantri gitu. Saya pengen jadi nasabahnya BTN aja lah gitu. Boleh nggak? Silakan, boleh, nggak apa-apa. Dan seterusnya. Oke. Kemudian, itu struktur pasar, perilaku nanti kita akan lebih jelasnya lihat di mikro. Kemudian kebijakan publik yang terkait industri. Kebijakan publik yang terkait industri misalkan ketika pemerintah misalkan membuat lembaga yang menangani masalah monopoli. Jadi lembaga-lembaga yang dia bersifat untuk
supaya nggak terjadi monopoli, mencegah supaya tidak terjadinya monopoli yang di Indonesia. Karena kalau di monopoli itu, dia pasti akan merugikan, di terms of economics ya, dia lebih banyak merugikan. Lebih banyak, berarti nggak semua monopoli itu merugikan, tapi dia lebih banyaknya yang merugikan. Nanti kita akan belajar, apakah monopoli itu dia memang merugikan, 100% merugikan maksud saya, apakah nggak ada baik-baiknya sih si monopoli itu? Nggak juga, beberapa kasus malah monopoli itu diharuskan dalam tanda kutip bahwa monopoli itu memang akan lebih baik dibuat monopoli daripada enggak gitu kan. Nah, itu nanti yang akan dipelajari ketika kita sampai di kebijakan publik yang terkait dengan industri. Oke. Nanti jam 10 ada kelas lagi nggak kalian? Iya, Pak, jam 12. Oh, jam 12. Kelas apa? Ekonomi, pertanian, dan perdesaan ya Pak. Ekonomi, pertanian. pertanian, dan Oh, petani perdesaan. pedesaan. Sama Pak Gigi berarti. Iya, Pak. Oke, ini definisi industri ya. Definisi industri yang tadi kita udah bahas tentang sejumlah perusahaan. Jadi kalau di underline berarti sejumlah perusahaan, berarti industri itu adalah kumpulan. Jadi dia nggak cuma satu. Kalau satu itu namanya perusahaan. Kalau sejumlah perusahaan yang bergabung, bukan bergabung dalam arti dia merger atau akuisisi atau apa, tapi dia perusahaan yang dia memproduksi, menjual sejumlah produk yang serupa, memanfaatkan teknologi yang sama juga, serupa, mengakses input data faktor produksi yang serupa, dan dari pasar faktor produksi yang sama juga. Jadi intinya dia, perusahaan tersebut sama, baik dari sisi produksi maupun dari sisi input ataupun dari faktor-faktor produksi lain yang digunakan. Faktor produksi lain yang digunakan ya mengacu ke fungsi produksi yang kita pelajari di mikro itu. Tuh. Oke, ada yang ditanyain nggak? Boleh loh. Sampai sini. Nah, ngapain sih sampai kita itu belajar ekonomi industri? Apa pentingnya kita betul belajar ekonomi industri? Nah, ini adalah hal-hal yang membuat kita itu harus belajar soal ekonomi industri. Jadi, praktek struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis. Jadi, gini, kalau struktur pasarnya itu dia struktur pasar yang sangat heterogen. Dia mempunyai perusahaan yang banyak. Contoh tadi, perbankan gitu kan. Perbankan atau bank itu ketika tadi saya nanya jumlah perbankan berapa? Ada 80, ada banyak. Tapi apakah benar 80 itu dia really exist di Indonesia? Ketika saya tanya, oke, bank apa? Sebenarnya saya coba mancing. Pasti yang kalian sebutin nggak jauh-jauh dari 4 bank BUMN itu plus bank swasta gede, benar? Nah, itu yang dinamakan dengan konsentrasi. Jadi nanti kita akan menghitung bagaimana konsentrasinya perusahaan-perusahaan gede tersebut di perekonomian Indonesia. Ya, jadi praktek-praktek struktur pasar yang semakin terkonsentrasi pada kegiatan atau kepada perusahaan-perusahaan tertentu dalam kegiatan bisnis itu yang akan membuat ekonomi industri ini harus dipelajari lebih dalam lagi. Nah, praktek-praktek itu dia akan terus berjalan, dia akan terus terjadi. Semakin lama dia akan semakin tinggi kepada konsentrasi pada kita nanti akan ada namanya yang CR gitu kan, concentration rate. Nanti kita akan menghitung itu. Jadi bagaimana semakin dia mengacu kepada angkanya 0 sama 1 nanti hasilnya. Jadi semakin dia ke angka 1, semakin dia terkonsentrasi, semakin dia ke angka 0, semakin tidak terkonsentrasi. Jadi semakin lama dia akan semakin tinggi konsentrasinya. Berarti apa? Semakin mengerucut pada beberapa industri aja, beberapa perusahaan saja. Nah, kalau itu terjadi, konsentrasi industri yang lebih tinggi akan menyebabkan adanya konsentrasi kekayaan. Ya iya dong, misalkan gini, ketika
uh, semuanya terkonsentrasi pada 2 perusahaan besar doang gitu kan. Mie instan gitu kan. Dia hanya ada di 2 perusahaan besar doang. Produknya Indofood versus produknya Wings Food gitu kan. Ya sudah, berarti kan konsentrasi industri mie instan itu cuma ada di 2 itu aja. Berarti kekayaan yang dihasilkan dari industri itu ya akan ada di 2 orang itu, di 2 produsen itu. Kalau enggak Wings ya si Indofood konsentrasinya itu. Jadi konsentrasi itu yang dimaksud dengan konsentrasi industri yang tinggi, dia akan menyebabkan adanya konsentrasi kekayaan. Perusahaan-perusahaan lain dia kebagian nggak sih Pak perusahaan-perusahaan lain? Kalau misalkan saya balik ke contoh ke mie instan tadi macam Lemonilo dan seterusnya, kebagian nggak sih Pak? Kebagian, tetapi dia tidak sebanyak atau tidak yaitu tadi tidak sebanyak yang di Wings atau yang di Indofood. Dia hanya sangat kecil dia hanya sangat kecil jika dibandingkan dengan di 2 perusahaan terbesar itu. Kalau sudah gitu, kalau sudah terjadi konsentrasi kekayaan, biasanya pemerintah yang akan turun tangan. Pemerintah kan pinginnya kan, ya kalau mau sejahtera, kalau maunya dia itu adalah biasanya kalau kesejahteraan di dalam perekonomian kan dia diukur dengan kekayaan ya, dengan berapa duit yang dia punya gitu kan. Ya wis, berapa banyak duit yang dia dapat ya sudah, berarti dia harus merata dong keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya, berarti dia harus semuanya dapat gitu kan, nggak hanya dikonsentrasikan kepada sektor atau perusahaan tertentu aja, nggak bisa, dia harus semuanya, nggak boleh hanya pada 4 atau 5 perusahaan atau ekstrimnya cuma 2 perusahaan, nggak bisa, jadi dia harus itu. Nah itu nanti yang akan diselesaikan dengan beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman masalahnya kan kita berada di sistem perekonomian yang sifatnya itu bukan otoritarianisme itu, bukan. Jadi kita lebih ke gabungan antara keduanya. Nah, kita nggak mungkin membatasi sama sekali, weh kamu nggak boleh jualan. Nggak boleh juga kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana intervensi pemerintah untuk mengatur itu. Bagaimana kemarin beberapa kasus, nanti kita juga akan belajar beberapa kasus penemuan tindak monopoli. Itu nanti akan kita diskusikan lebih dalam lagi di kuliah ini. Oke, lanjut. Nah, kajian tentang struktur perilaku kinerja industri tidak terlepas dari masalah-masalah ekonomi. Ini tadi yang kita pelajari, yang kita tadi diskusi tadi ya. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu apa sih? Kalian belajar di Fakultas Ekonomi. Kalian mengambil prodi ekonomi. Nah, jadi sangat ekonomi kalian itu. Tapi ngerti nggak sih masalah-masalah ekonomi? Apa itu masalah-masalah ekonomi? Coba. Ayo. Masalah-masalah ekonomi. Ayo. Dibuka lagi catatan teori ekonomi ini basic banget, sangat dasar. Biasanya akan dibahas atau akan diulas di teori ekonomi ataupun mikro. Ayo, masalah ekonomi itu apa sih? Masalah ekonomi itu kayak kemiskinan. Benarkah itu? Ayo, tadi Karen bilang masalah ekonomi itu kemiskinan, Pak. Benarkah itu? Coba. Ayo, apa? Mungkin ada hubungannya sama faktor produksi ya, Pak. Faktor produksi. Ada yang lain? Atau berhubungan dengan
kebutuhan manusia ya Pak. Kebutuhan manusia yang berlebih dan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Jawabannya ini banget ya. Ya. Jadi gini, pernah dengar namanya what, who, what, where? Pernah. Nah, itu apa itu? Itu contohnya kalau waktu mencakup apa yang diproduksi, Nah, terus tentang bagaimana cara memproduksi barang, terus terus lanjut. untuk siapa barang dan jasa itu Untuk diproduksi. diproduksi. Terus itu what sama who, when, where-nya mana? Where-nya di mana ya, Pak? Di mana Iya, bahasa Indonesia gitu. diproduksi. Terus ya itulah itu adalah permasalahan yang akan dihadapi di masa-masa ekonomi dalam perspektif ini ya, dalam perspektif ekonomi industri ini. Jadi itu yang akan dimaksud dengan masalah-masalah ekonomi. Jadi siapa sih yang memproduksi barang itu gitu kan? Dan seterusnya. Kita bisa lihat itu nanti ada di di mikro atau teori ekonomi ini akan dijelaskan lebih dalam lagi tentang ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, ini adalah skopnya yang ini ada ruang lingkup. Skop itu ruang lingkup dari ekonomi industri. Di ekonomi industri itu kita ngomong apa aja sih? Ini loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang akan kita omongin di di ekonomi industri. Jadi yang pertama adalah derajat kompetisi dan monopoli. Seberapa tinggi, seberapa ketatnya si industri itu, ya. Jadi bagaimana industri itu? Kemudian monopoli. Bagaimana derajat kompetisi dan monopoli itu. Jadi kalau monopoli itu ya berarti dia nggak ada yang namanya kompetisi gitu. Dia sendiri kok yang nentuin. Dia adalah price maker, bukan price taker gitu kan. Semuanya dia yang ngurusin, ya sudah, berarti nggak ada kompetisi yang di monopoli. Kemudian kita akan belajar nanti tentang faktor penentu kompetisi dan monopoli. Ya, jadi tentang perilaku tenaga kerja. Perilaku industri, perilaku produsen, perilaku konsumen juga akan masuk di sana. Kemudian kinerja industri, apakah nanti industri itu, kalau kita nanti belajar, nanti ada yang namanya sunset industry, kita ngomong sunrise industry gitu kan. Industri apa sih yang sekarang ini dia lagi bersifat boom, lagi banyaknya, lagi banyak berkembang, ya. Kemudian industri apa sih yang masuk ke dalam sunset industry? Jadi bagaimana suatu industri itu dia bisa memiliki fase itu, sunset industry sama sunrise industry, itu contoh ya, kinerjanya itu seperti apa gitu kan. Kemudian arah hubungan struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Jadi satu industri itu nanti kita akan lihat, misalkan industri asuransi, misalkan kalau tadi saya udah kasih contoh industri perbankan. Sekarang industri asuransi misalkan, temennya perbankan misalkan. Itu arahnya mau kemana sih? Dia arahnya ke lebih ke pasar monopoli, atau dia lebih ke pasar oligopoli atau monopolistik, atau apa, atau persaingan sempurna atau apa gitu. Kalau persaingan sempurna jelas nggak mungkin juga gitu kan, yang mau kemana gitu kan. Nah itu nanti yang akan kita pelajari, perilakunya seperti apa dan seterusnya. Ini nanti 5 hal ini yang akan kita banyak pelajari di ekonomi industri. Nah,
paradigm itu paradigma itu adalah kayak base atau cara kita berpikir gitu kan. Nah, cara berpikir di si ekonomi industri ini bisa dibilang aliran juga bisa dibilang mazhab juga boleh, nggak ada masalah. Jadi ini adalah yaitu tadi paradigma atau pola pikir atau cara berpikirnya yang ada di yang nanti kita juga akan pelajari. Jadi structure, conduct, performance, behaviorist gitu kan, New Industrial Economics yang banyak sekarang dipakai, New Industrial Economics, UCLA ini yang dikeluarin sama si Keiko US, kemudian Contestable Market dan sama Austrian. Jadi ini adalah yang mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang sangat banyak nanti kita bahas, yang sangat banyak nanti kita perdalam lagi isinya. Oke, ini adalah yang kita nanti akan pelajari dalam satu semester ini. PPT-nya ini semua dari penjelasan saya dari awal sampai sekarang ini gimana? Ada yang mau ditanyain atau ada yang pengen masih kurang jelas atau gimana? Pak, saya mau tanya Pak, Boleh? yang kalau misalnya contoh dari yang monopolistik itu, kalau sportation masuk nggak ya Pak? Kan di dalam sportation kan ada banyak merek-merek itu Pak, sepatu gitu. Bedakan pasar dalam bingkai pasar dengan pasar dalam bingkai dalam fisiknya. Kalau sportation itu kamu artikan sebagai tokonya atau brandnya itu, dia bukan, maksudnya gini, dia menjual sepatu, benar ya? Nah, yang berbeda, yang bermacam-macam itu apanya? Sepatunya. Ada Adidas, ada Nike, ada macam-macam gitu kan. Nah, kemudian lokasinya, tempatnya itu adalah sport station. Kalau pasar dalam sisi fisik, dalam pemikiran fisik, iya, sport station adalah pasar. Tetapi kalau dalam perspektifnya ekonomi, itu bukan pasar. Jadi sport station itu sebagai satu kesatuan. Kalian nggak bisa melihat sport station sebagai dia di dalamnya ada macam-macam. Nggak bisa. Dia gimana yang jelasinnya? Kalau saya susah sendiri. Saya yakin dia nggak paham. Iya, paham nggak? Nggak kan? Gimana pahamnya? Saya maksud nggak? Saya paham, Pak. Saya Mungkin agak bingung, Pak. Agak Iya. bingung. Mungkin Iya, contoh saya lebih sendiri yang jelasin juga saya bingung. Jadi gini, maksudnya ini, misalkan sport station, dia kalau dari sisi fisik, fisiknya apa? Fisiknya dia adalah tempat berjualan dari sepatu. Di dalamnya ada macam-macam. Iya, betul. Tetapi itu tidak bisa diartikan sebagai pasar. Kalau dari ilmu ekonomi, dia nggak bisa diartikan sebagai pasar. Tapi kalau kalian mengartikan itu sebagai pasar sepatu, benar. Karena di situ yang diperjualbelikan sepatunya, bukan sport stationnya, bukan tokonya. Sama tadi ketika Ais juga ngasih misalkan Alfamart, Pak, di dalamnya kan ada macam-macam, Pak. Loh, yang diperjualbelikan itu barangnya yang di Alfamart, beras, gula, minyak, kopi, sampai shampoo dan seterusnya itu, atau Alfamart-nya, tokonya yang diperjualbelikan. Barangnya yang di dalam toh, ya kan, bukan si Alfamart-nya, bukan si Indomaret-nya. Indomaret-nya atau Alfamart-nya nggak diperjualbelikan, tapi barang yang di dalamnya yang diperjualbelikan. Sama, sport station juga gitu.
bukan sport stationnya yang diperjualbelikan, tetapi barang yang di dalamnya yang diperjualbelikan. Jadi ya itu tadi, itu masih itu. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Pak Sony, Iya. apa harus selalu bareng nggak, Pak? Enggak. Tadi saya ngasih contoh perbankan. Perbankan itu barang atau enggak? Tidak. Enggak. Makanya tadi saya sempat bilang perluas mindset kalian, jangan berpikiran bahwa industri itu hanya pada sisi perusahaan yang memproduksi barang. Barang yang bisa kita sentuh, kita raba, kita lihat dengan panca indera kita. Bukan hanya itu, tetapi perluas itu. Makanya tadi saya ngasih contohnya adalah industri perbankan. Kemudian saya sempat contoh misalkan industri asuransi. Itu kan juga bukan barang. Gitu. Boleh nggak apa-apa, jasa boleh silakan. Selain perbankan, misalkan kalian ketemu jasa lain, boleh nggak apa-apa. Kalau ekspedisi atau kurir, macam JNE, Tiki, dan seterusnya, itu barang atau jasa? Ayo. Jasa. Ayo, barang atau jasa? Jasa. Pengiriman. Oke. Bolehkah ngambil itu? Silakan, nggak apa-apa. Ini sebenarnya menarik loh. Kalian semester berapa? Semester 5 ya? Iya, Pak. Semester 5, berarti semester besok kan bisa ngambil ini, metodologi penelitian buat skripsi kalian kan. Cobalah ngambil dari industri. Misalkan kalian ngitung tentang CR, concentration rate, jadi kalian tahu bagaimana perbankan di Indonesia itu cenderungnya ke arah mana sih, misalkan. Atau misalkan kalian ambil industri lain, misalkan yang mudah datanya diakses. Jadi coba ini bisa untuk jadi bahan kalian untuk nulis skripsi itu, gitu kan. Daripada nanti skripsinya cuma biasa-biasa kayak yang lain-lain. Mana? Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, saya mau tanya, Pak. Di industri yang dikeluarkan itu barang-barang homogen aja, Pak. Kalau heterogen gitu, gimana, Pak? Masih memungkinkan? Masih. Berarti nggak harus homogen ya, Pak? Soalnya kan tadi kan Bapak menjelaskan bahwa industri itu kan harus ada persaingan gitu ya, Pak. Nah, itu kan kalau heterogen kan nggak ada persaingan, Pak. Soalnya kan nggak sama. Gini, misalkan gini, bisa nggak saya ngasih, misalkan gini, saya membuat perbandingan atau saya membuat komparasi antara kalau di Indonesia misalkan Wings sama Unilever. Bisa nggak? Oh iya, bisa, Pak. Nah, kan misalkan gini, Wings itu kan produknya banyak toh. Unilever juga banyak, mulai dari sabun sampai kecap Bango misalkan. Ini kuliah ini kayaknya saya harus banyak ngejemutin merek gitu, nggak apa-apa ya. Jadi Wings juga gitu, dia mulai dari kecap sedap sampai sampo Zing misalkan, itu semua produksinya si Wings gitu kan. Nah, masing-masing asal kita bisa mengkomparasi itu asalkan dia bahasanya gini, apple to apple. Bahasanya adalah dia harus setara dan seimbang untuk diperbandingkan. Ya, Wings sama Unilever itu bisa diperbandingkan karena dia memang mereka memproduksi barang yang sama. Wings sama Indofood bisa nggak diperbandingkan? Ya, oke. Indofood dia produksi apa, Wings produksi apa. Wings, apakah kita bisa memasukkan produksinya Wings yang shampoo, yang sabun dengan Indofood yang dia nggak produksi barang-barang
barang-barang apa ya, consumer goods itu gitu kan, dia hanya produksi makanan tau kalau Indofood gitu kan. Ya wes, kita bandingkan, intinya gini, bandingkanlah perusahaan atau produk yang sama, yang seimbang. Jangan kalian bandingin misalkan satunya produksi mie, satunya produksi sabun. Gak sebanding gitu. Makanya akan lebih enak misalkan kalau kita ngambilnya bukan pada industri gedenya, holding company-nya, tetapi kita ngambil per produk. Makanya tadi saya ngasih contohnya kan lebih spesifik ya. Mie instan, kemudian bahan bakar. Saya nggak bisa ngisi di Shell, saya nggak bisa ngisi di BP Petroleum. Bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi bisa kalian bandingin holding company yang besar-besar itu, bisa nggak apa-apa, tapi itu tadi harus pintar-pintar untuk melihat produknya mana yang akan diperbandingkan. Akan lebih enak, akan lebih gampang, akan lebih mudah kalau langsung aja spesifik pasar apa gitu yang dibandingin. Mungkin lebih enak daripada yang bersifat banyak dan heterogen gitu. Oh iya Pak. Mana? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, benar nggak ada lagi yang ditanyain? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak, kalau nggak ada, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Kuliah hari ini saya selesaikan. Koordinasi tetap saya gunakan di ini ya, di WA grup yang kemarin. Kemudian ini cuma 6 ini aja yang kuliah. Iya Pak. Presentasinya soalnya belum jadi, saya belum tahu. Cuma 6 ini aja ya. Oke, ya udah kalau cuma 6 ini aja. Bentar, kok saya berasa kayak ibu-ibu PKK ya? Baru nyadar saya. Cewek semua. Iya, Pak. Udahlah, oke. Udah, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Kuliah saya akhiri pagi ini. Oke, yuk. Selamat siang, Ya, selamat Pak. pagi. Yuk. Terima kasih Pak Sony.